Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diora Nafisa Syakira dari kelas 12.5. Jadi hari ini aku akan menjelaskan gimana sih cara kerjanya panel surya. Jadi seperti ini. Bumi menangkap banyak energi matahari, sekitar 173.000 terawatt, 10.000 kali lebih banyak dari yang digunakan oleh seluruh populasi dunia. Jadi apa mungkin jika suatu hari bumi dapat bergantung sepenuhnya pada energi surya? Untuk menjawabnya, mari kita lihat cara panel surya mengubah energi surya menjadi energi listrik. Jadi panel surya dibuat dari unit-unit kecil yang disebut sel surya. Sel surya paling umum terbuat dari silikon, suatu semikonduktor terbanyak kedua yang ditemukan di bumi. Dalam sebuah sel surya, silikon kristalin dijepit di antara lapisan konduktif. Tiap atom silikon dihubungkan dengan atom di sekitarnya dengan 4 ikatan kuat yang menjaga elektron tetap di tempatnya sehingga tidak ada arus yang mengalir. Ini kuncinya. Jadi sel surya silikon menggunakan dua lapisan silikon yang berbeda. Sebuah silikon tipe N memiliki elektron berlebih dari silikon tipe P, memiliki ruang ekstra untuk elektron yang disebut lubang. Ketika dua tipe silikon bertemu, elektron dapat mengembara melintasi persimpangan Pn, menciptakan muatan positif di satu sisi dan membuat muatan negatif di sisi lain. Jadi, Anda bisa menganggap cahaya sebagai aliran partikel-partikel kecil yang disebut foton yang ditembakkan keluar dari matahari. Ketika satu foton menghantam sel silikon dengan energi yang cukup, foton itu akan memukul elektron dan dari ikatannya dan membuat lubang. Jadi elektron yang berbuat negatif ini dan lokasi dari lubang bermuatan positif kini dapat bergerak bebas. Tapi karena ada medan listrik di persimpangan P atau N ini, mereka hanya akan bergerak ke satu arah. Elektron ini ditarik ke sisi N, sementara lubang ditarik ke sisi P. Elektron yang bergerak dikumpulkan dengan jari-jari metal tipis pada puncak sel. Dari sana, elektron mengalir melalui sirkuit eksternal melakukan kerja elektris seperti menyalakan bola lampu. Sebelum kembali melalui lapisan aluminium konduktif di belakangnya, tiap sel silikon hanya mengeluarkan setengah volt. Tapi jika Anda merangkai semua di modul untuk mendapatkan lebih banyak daya, 12 sel fotovoltaikis cukup untuk mengecas sebuah ponsel, sementara diperlukan banyak modul untuk menyalakan listrik sebuah rumah. Elektron adalah satu-satunya bagian bergerak dalam sel surya, dan semuanya kembali ke asal mereka. Tidak ada yang usang atau habis sehingga sel surya dapat tahan hingga berabad-abad. Jadi apa yang mencegah kita untuk bergantung sepenuhnya pada tenaga sel surya? Ada beberapa faktor politis, belum lagi berbagai bisnis yang melobi untuk mempertahankan status quo. Tapi untuk saat ini, mari fokus pada tantangan fisik dan logistik. Dan yang paling jelas adalah distribusi energi surya di planet bumi tidaklah merata. Beberapa area lebih terang daripada area lain. Alasan lain, inkonsistensi saat mendung atau malam hari hanya ada sedikit energi surya, jadi ketergantungan total memerlukan cara yang efisien untuk mengirim listrik dari area cerah ke area mendung, dan penyimpangan energi yang efektif ini. Jadi efisiensi sel itu sendiri juga menjadi sebuah tantangan. Jika sinar matahari dipantulkan alih-alih diserap, atau jika elektron yang keluar jatuh lagi ke lubang sebelum melintasi sirkuit, maka energi foton itu hilang. Sel surya paling efisien saat ini hanya bisa mengkonversi 46% cahaya menjadi listrik, dan sebagian besar sistem komersial hanya 15-20% efisien. Jadi sebenarnya sangatlah mungkin untuk melistriki seluruh dunia dengan teknologi surya terkini. Jadi kita perlu pendanaan untuk membangun infrastruktur dan sebuah ruang yang cukup. Perkiraan berkisar dari puluhan hingga ratusan ribu mil persegi yang sepertinya banyak, tapi luas gurun Sahara menjadi melebihi 3 juta mil persegi. Sementara itu, sel surya menjadi kian baik dan murah dan berkompetisi dengan jejaring listrik umum. Dan inovasi seperti lahan surya apung bisa sepenuhnya mengubah muka bumi. Di luar ide-ide ini, ada fakta bahwa lebih dari miliaran orang tidak memiliki akses ke jaringan listrik yang andal, khususnya di negara berkembang yang sebagian besar kondisinya cerah. Di tempat seperti ini, energi surya menjadi lebih murah dan aman dari alternatif yang ada, misalnya minyak tanah. Jadi untuk tempat seperti Finlandia atau Seto masih belum memungkinkan. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja panel surya.
Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.